Pemirsa, potensi pertumbuhan PT PP Tbk masih besar sejalan dengan prospektifnya bisnis konstruksi di Indonesia. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham PT PP bersama analis Bahana Sekuritas, ada Pak Muhammad Wafi. Selamat pagi Pak Wafi. Terima kasih sudah bergabung bersama Selamat kami pagi. di Corporate Action. Kita langsung saja Pak Wafi, kalau Anda sendiri melihat bagaimana prospek atau kinerja dari PT PP hingga saat ini, terutama di saat pandemi saat ini. Ya, pertama memang untuk PT PP, kami sendiri dari Bahana Sekuritas memang masih cukup suka ya dengan emiten ini, dan dari empat emiten infrakonstruksi yang listing di Bursa Efek Indonesia, memang kami menaruh PT PP di peringkat kedua setelah IKA ya, dan itu memang karena kalau kita lihat dari sisi balance sheet-nya itu sendiri, PT PP memang bisa dikatakan salah satu emiten konstruksi yang memiliki balance sheet yang cukup sehat dibandingkan BUMN konstruksi lainnya. Dan kalau kita lihat juga dari sisi earnings, growth dan lain sebagainya, itu relatif lebih konservatif dibandingkan BUMN konstruksi lainnya. Sehingga ketika di tengah pandemi seperti ini, bisa kita katakan sebenarnya emiten ini sebenarnya yang cukup resilient dibandingkan saudara-saudaranya yang lain. Berarti PT PP masih atraktif seperti itu ya Pak Wafi. Kalau Anda sendiri melihat bagaimana atau apakah PT PP ini kemudian bisa memenuhi target kontraknya untuk tahun ini, tahun 2020? Ya, untuk tahun ini sendiri sebenarnya kami dari Bahana Sekuritas justru memasang angka kontrak baru yang lebih tinggi ya dibandingkan target PT PP. Kalau tadi target PT PP mungkin di angka sekitar 19 triliunan. Kalau kita sendiri kita bisa expect kontrak barunya itu bisa mencapai angka sekitar 20 sampai 21 triliun ya. Jadi memang kami masih lebih cukup positif terhadap kontrak baru dari PT PP, dan memang mayoritas dari kontrak itu sendiri dominasinya kita lihat itu cukup terdiversifikasi cukup baik ya, terutama kebanyakan memang dari sisi infrastruktur seperti port, kemudian oil and gas itu akan lebih mendominasi kontrak baru dari PT PP itu sendiri, begitu. Oke, lalu bagaimana dengan persepsi pasar terhadap PT PP sejauh ini Pak Wafi? Ya, kalau kita lihat dari sisi pergerakan harganya sendiri kan sebenarnya tidak terkoreksi cukup dalam ya kalau dibandingkan dengan kurs sendiri, itu sedikit banyak juga menunjukkan betapa resiliennya dan healthy-nya dari balance sheet dari PT PP itu sendiri. Bahkan kalau kita lihat dari posisi debt equity-nya saja, kali gitu. Jadi relatif bisa kita katakan dari sisi debt equity perusahaan ini masih cukup sehat, dan bahkan dari sisi valuasinya sendiri kalau kita lihat dari sisi EV/EBITDA-nya memang bisa dikatakan salah satu yang paling murah juga ya. Mungkin kalau sekarang di angka kisaran sekitar 80 kali, sementara case yang lain itu sudah ada yang 90, bahkan sudah masih ada yang 150 kali gitu. Jadi dari situ sebenarnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di tengah pandemi seperti ini memang PT PP merupakan salah satu perusahaan yang cukup healthy ya. Oke Pak Wafi, kalau kita melihat untuk saham atau PT PP sendiri, ini sebenarnya apa saja kelemahan mungkin atau keunggulan dari PT PP? Ya, kalau bicara mengenai keunggulan memang diversifikasi proyeknya ini ya yang merupakan salah satu sisi positifnya, terutama ketika terjadi kondisi secara makro yang kita lihat seperti saat ini ya, dia ada krisis pandemi, kemudian semua rata-rata mengalami penurunan dari itu secara indikasi makro dan lain sebagainya. Namun dengan diversifikasi proyek yang terjadi di PT PP itu sedikit banyak memitigasi penurunan revenue dari sisi pos-pos per proyek itu sendiri. Namun ketika terjadi katakanlah selesai pandemi ini selesai dan mungkin 2021, 2022 dan seterusnya, ketika ekonomi sedang ekspansi, diversifikasi ini sedikit banyak juga akan menjadi salah satu kelemahan PT PP juga, karena tidak bisa fokus terhadap satu sektor, satu pos yang memang kalau kita katakan menjadi sangat positif sekali ketika ekonomi sedang ekspansi. Jadi itu yang bisa dikatakan menjadi satu sisi positif dan juga sisi negatifnya juga. Selain itu, sisi positifnya lain dari PT PP adalah strategi manajemennya yang lebih cenderung melakukan sikap yang konservatif ya untuk menjaga kesehatan balance sheet dan juga cash flow itu sendiri. Jadi mereka tidak
memasang earnings growth target earnings growth yang cukup tinggi juga, tapi mereka lebih itu menjadi satu hal yang positif di tengah tinggi seperti itu justru dinilai negatif ketika kondisi ekonominya fine-fine aja di tengah kondisi yang tidak ada masalah sekali, itu menjadi salah satu kelemahan. Oke Pak Wafi, PTPP sendiri kan akan menjual 4 aset besarnya. Ini kira-kira akan laku atau seperti apa pandangan Anda? Ya, saya melihat ini akan menjadi satu nilai positif juga ya, dan kemungkinan besar juga akan diserap juga oleh pasar. Dan kalau kita lihat trennya kan sebenarnya ini tidak hanya dilakukan oleh PTPP, tapi juga dilakukan oleh peers-nya yang lain ya. Kita juga sudah mulai menjual beberapa kepemilikan jalan tolnya juga. Itu memang untuk melakukan pendanaan. Dan kalau kita lihat sebenarnya dari sisi kebutuhan capex yang tadi setengah, dan saya rasa lebih mudah bagi PTPP dan jualnya karena mereka juga tidak membutuhkan tambahan dana capex yang signifikan juga gitu dari level sekarang. Apalagi kalau kita lihat dari realisasi angka kontrak baru saja sampai dengan first half kemarin, itu kontrak barunya PTPP itu tercatat realisasinya yang paling tinggi gitu dibandingkan peers-nya. Bahkan dari sisi angka pun merupakan salah satu yang paling tinggi, itu kalau tidak salah angka sudah mencapai 11 triliun. Jadi saya rasa ini kebutuhan dana PTPP di tahun ini ya sudah tidak terlalu banyak, sehingga urgensitas mereka untuk menjual kepemilikan juga di harga yang terlalu diskon juga tidak menjadi terlalu penting juga. Baik, artinya divestasi aset PTPP masih jadi pilihan strategis seperti itu. Pak Wafi, kita akan lanjutkan dialog di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Corporate Action. Pemirsa, PTPP telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak awal 2010 dan rekan Elisa Hasan akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silakan Elisa. Baik, terima kasih Betty. Pemirsa, saham PTPP telah menjadi salah satu pilihan pelaku pasar sejak 1 dekade lalu. Kita simak datanya. Kita lihat untuk PT PP Persero Tbk di mana kode sahamnya adalah PTPP dengan pencatatan di lantai bursa pada 9 Februari 2010. Tercatat di papan utama dengan bidang usaha utama adalah jasa konstruksi. Lalu kita lihat di sektor property, real estate and building construction dengan subsektornya adalah building construction. Kemudian kita juga akan melihat di mana pemegang saham PTPP itu sendiri 51% dari saham PTPP adalah negara Republik Indonesia dengan 3,16 miliar lembar saham, lalu kemudian sisanya yaitu 49% dimiliki oleh publik dengan 3,02 miliar lembar saham. Selanjutnya kita akan melihat pergerakan harga saham dari PTPP. Ini dia pergerakan harga saham PTPP dari awal tahun ini hingga Oktober. Kita lihat pergerakannya di awal tahun di 2 Januari PTPP berada di harga saham 1.610 per lembar saham. Kemudian kita lihat sempat turun begitu dalam di bulan Maret ini, di mana Maret ini rata-rata hampir seluruh saham terjerembab karena diberlakukannya PSBB total pada saat itu. Jadi kita lihat turunnya lumayan, harga saham PTPP menjadi 486. Kemudian bergerak naik di bulan April menjadi 774, namun kembali turun di bulan Mei. Bangkit lagi di bulan Juni hingga Agustus sampai dengan Oktober. Kita lihat saat ini untuk harga saham PTPP berada di 930 per lembar saham. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda, Patricia. Baik, terima kasih rekan Elisa untuk informasinya. Pemirsa, kita lanjutkan dialog di Corporate Action masih bersama dengan analis Bahana Sekuritas Pak Muhammad Wafi. Pak Wafi, kalau kita melihat pergerakan harga saham dari PTPP itu dari awal tahun berada di level 1000-an ya, kemudian di terakhir di bulan Oktober ini kemudian belum mencapai angka 1000. Komentar Anda, Pak Wafi? Ya, kalau kita lihat kan memang ini cukup wajar ya, apalagi di tengah pandemi. Bahkan kami sendiri juga merevisi angka seperti revenue, target revenue, kemudian target net profit dari PTPP. Kalau di awal tahun sebelum pandemi itu kami sempat memasang target revenue di 2020 itu di angka hampir 30 triliun. Dan setelah pandemi ini kita koreksi menjadi hanya hampir 20 triliun saja. Dan dari sisi net profit pun itu kita potong revisi cukup banyak gitu ya. Sebelum pandemi itu kita sempat target net revenue 2020 itu di angka 1,3
triliun, kemudian setelah pandemik ya kita revisi angkanya hanya menjadi di angka 400 miliar saja. Jadi saya rasa itu penurunan harga terefleksi ya, penurunan harga sahamnya juga saya rasa itu cukup wajar. Bahkan di tahun ini sendiri secara fundamental kami masih melihat target upside-nya cukup terbatas. Kami melihat secara valuasinya juga di tahun ini target harganya hanya mencapai Rp190 per lembar saham saja. Namun di tahun 2021 ke depannya kami melihat ini ada pertumbuhan signifikan terutama dari sisi pertumbuhan net profit-nya. Jadi dari sisi revenue-nya saja kita melihat bahwa bottoming up trennya ini sudah mulai terlihat di kuartal ketiga, kuartal keempat dan seterusnya, sehingga di 2021 kalau tadi di 2020 kita target net profit di angka 400 miliar, di 2021 kami memasang target net profit PTPP di angka 640-an miliar dengan target pendapatannya hampir 25 triliun. Jadi sudah mulai ada pertumbuhan yang signifikan di 2021. Baik, Pak Wafik, kemudian rekomendasi dari Anda sendiri terkait dengan saham PTPP seperti apa bagi para investor? Ya, untuk saat ini memang kami masih merekomendasikan buy ya untuk PTPP. Dan target harga di kami tadi 990 untuk tahun ini. Untuk tahun depan kemungkinan besar akan kita adjust juga, tapi adjustnya mungkin tergantung dari perkembangan dinamika, terutama dari sisi target profit ini ya, karena mau tidak mau pandemi ini juga sedikit banyak berdampak negatif juga ya, tidak hanya untuk PTPP tapi juga seluruh perusahaan konstruksi yang listing juga gitu. Namun dari sisi positifnya kemarin sudah ada pengesahan omnibus law juga, jadi kita bisa melihat ada sisi positif tetap recovery dari situ, sehingga saat ini memang PTPP secara fundamental tuh menjadi salah satu peringkat kedua ya, kita yang kami rekomendasikan kepada investor. Target harga PTPP sendiri, Mas Wafi? Untuk tahun ini kami masih pasang di angka 990. Untuk tahun depan nanti kita akan melihat perkembangan dari realisasi di 2020 terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Muhammad Wafi untuk informasinya dan sudah hadir bersama kami di Corporate Action melalui sambungan Zoom. Selamat bertugas kembali.